محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلال الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهج فنالوا خيرا وافرا أما بعد فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis taklim Masjid Meninjau Assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in ila yaumiddin. Kemudian kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah taala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. An Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an qala, beliau berkata, man ahabballaha ahabba man ahabballaha ta'ala wa man ahabballahu ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifan nas. Dari Sufyan bin Uyainah ini peguruannya Imam Syafi'i. Artinya perkataan beliau sangat bermanfaat bagi kita. Ujar sidin, barang siapa yang cinta kepada Allah, man ahabballah, ya, man ahabballah, barang siapa cinta kepada Allah, niscaya dia akan cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Jadi orang yang cinta kepada Allah artinya cinta kepada orang yang mencintai Allah. Itu tandanya. Jadi mau kita ketujuh dengan orang yang cinta kepada Allah, itu tanda bahwa kita cinta dengan Allah. Siapa itu yang cinta kepada Allah? Minal ulama was solihin, daripada ulama dan orang-orang yang soleh. Dan tanda kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada ulama dan orang-orang yang soleh. Siapa ulama itu? Siapa orang soleh? Ulama ini orang berilmu sehingga dia bisa menjadi orang soleh. Orang soleh ini orang yang sudah menyelesaikan kewajibannya terhadap Allah dan dia menyelesaikan kewajibannya terhadap sesama manusia. Itu orang soleh itu. Jadi kalau orang soleh itu pasti ulama. Karena ulama, kalau ulama, karena ada juga ulama su yang kadang mau mengamalkan ilmunya, nah itu yang bahaya. Orang kalau ulama yang sebenarnya itu pang hendak dikiau ulama, jadinya menuntut ilmu agama supayanya dipadahkan orang ulama besar hebat. Nah itu rusak. Ulama berarti ini ulama yang mana? Ulama bujur-bujur akhirat. Jadi ulama kalau betul-betul mengamalkan ilmunya, jadi orang soleh, jadi wali Allah Ta'ala. Karena yang disebutkan kada gampangan label yang diberikan Allah kepada para ulama itu
ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulamanya umatku ini iya sama seperti seperti ulamanya seperti nabinya Nabi Bani Israel. Karena sesudah Nabi kada ada lagi Nabi, maka ulama yang menggantikan Nabi, warasatul anbiya. Nah, Nabi memberikan label kepada ulama yang soleh, maka itu adalah ulama Bani Israel. Nah, nang kaya nabinya Bani Israel, kada gampangan. Jadi ulamanya Rasulullah. Nah, cirinya orang yang cinta kepada ulama maka inya cinta kepada Allah. Disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah, siapa yang cinta kepada Allah berartinya mesti cinta juga kepada para ulama. Wa man ahabba ma ahabba fillah, barang siapa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala, man ahabba man ahabballaha ahabba man ahabballah ta'ala. Barang man ahabballaha ahabba man ahabballah ta'ala. Siapa yang mencintai Allah, niscaya dia mencintai orang yang mencintai Allah ta'ala. Wa man ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Barang siapa sudah mencintai orang yang mencintai Allah Ta'ala, kita sudah mencintai ulama, niscaya ia ahabba ma ahabba fillahi ta'ala, pasti inya mencintai gawian yang membuat dia cinta kepada Allah Ta'ala. Gawian-gawian yang dicintai Allah Ta'ala digawinya. Siapa yang mencintai orang yang mencintai Allah Ta'ala, yaitu para ulama. Kalau sudah orang mencintai para ulama, pasti dia akan mencintai gawian-gawian, pekerjaan-pekerjaan yang cintanya kepada Allah Ta'ala juga. Jadi gawian yang dilakukan karena Allah Ta'ala, mulai sudahnya ikhlas menggawi karena yang cinta dengan ulama. Makanya orang beparak ulama kan kadang-kadang diuji, ya. Cuma hati-hati juga ujian. Ujian itu asli dari Allah Ta'ala. Kalau ulama kadang mengambil manfaat. Kalau pangkana pian beparak dengan ulama, nah ini ikam karena ikam cinta kepada Allah, maka ikam mesti cinta kepada ulama. Nah, ikam cinta kepada ulama mesti ikhlas dengan ulama. Oleh karena itu sini harta ikam, gelang ikam. Ikam menyumbang motor, hadiahnya mobil. Nyumbang mobil, hadiahnya rumah. Jangan mau dibungulinya. Jangan mau. Hati-hati benar wayah ini. Nah, kada mengambil manfaat. Dulu guru Padang. Ini kisah guru Padang. Guru Padang itu kada pernah mengambil manfaat daripada murid-murid. Sidin rumah sidin ujabah guru sekumpul pang rumah sidin aja kadang mau bepadah. Rumah sidin aja jangan sampai rumah sidin bepadah minta lawan orang. Rumah aja tuh apalagi sidin lah. Ini pegang kuat-kuat ulama itu. Itu ulama lah, ulama. Kita aja orang biasa menanai tarus kada baik, apalagi ulama pegang tuh kuat-kuat tuh. Guru Padang tuh. Kalau guru sekumpul dalas lintuhut bepandir hanyar minta, kecuali lintuhutku bepandir hanya minta dengan manusia. Nah, kecuali ulama karena ini ada nih muridnya nih duit bemeliar, pinanya ini kada dianu sekek nih karena nih jadi musuh Allah Ta'ala. Kan kalau orang pelit bantu ini bantu itu, menunjuk benar ya bantu kada punya kepentingan apa-apa, sekalipun sidin mengambil gasan orang juga kada apa-apa. Nah ini, nah jadi hati-hati juga, artinya bakhadam tuh dengan ulama tuh menghambakan diri, ya, menghambakan diri dengan sidin, menolongi sidin. Menolongi sidin itu sama hakikatnya menolongi diri kita sorongan. Kalau kita dengan ulama, berbakti dengan ulama, kada diri kita jadi wali,
anak kita, kada anak kita, cucu kita, pasti di antara keturunan kita tuh jadi orang yang soleh. Itu mengabdi dengan ulamaul amilin, ulamaus solihin, al ulamaus solihun, ya. Nah, jadi kalau orang sudah cinta, ini berantai nih, cinta kepada Allah, makanya cinta pasti berartinya cinta juga kepada orang yang mencintai Allah. Kalau ia mencintai orang yang mencintai Allah, niscaya dia akan menggawi, mencintai pekerjaan karena Allah Ta'ala. Nah, ya. Jadi gawiannya tuh menuju ikhlas. Kita ini kan orang raja kada ikhlas. Sembahyang anak dilihat orang, bersedekah nyaman kalau dilihat orang. Amun dilihat orang sembahyang tuh nyaman sedikit hati kita. Amun kada dilihat orang rasa hambar, nah itu aja. Atau kita sembahyang aja tuh ikhlas, misalnya Allahu Akbar sembahyang duha, ikhlas tuh ikhlas begitu. Jar masuk orang tekrok jar kawal di dalam hati kita, melihat ini aku sembahyang duha, ada gerakan cekek kayak itu, hati kita senang dilihati. Asalnya biasa-biasa aja, ikhlasnya sembahyang, pas kawal melihatinya sembahyang di dalam hati senang, ada sedikit senang, berarti itu ada riaknya. Nah, untuk menghilangkan itu cintai para ulama. Menghilangkan itu cintai para ulama. Menghilangkan itu cintai para ulama. Karena itu cepat. Bergaul dengan ulama itu cepat benar. Pertama berkah zatiyah awak sidin itu, karena awak sidin itu sebukuan nur nabi kita. Ulama soleh loh lah, napasnya, diamnya semua memikirkan nabi, memikirkan akhirat. Kada ada lagi dunia, kita ke situ dengan ulama nang kayak apa kada. Nah, kalau sudah orang sudah cinta ikhlasnya kepada ulama, apa ujung-ujungnya? Terakhir nih, rantai yang terakhir nih. Rantai yang terakhir. Man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nasu. Kalau inya sudah mencintai, cinta kepada Allah, berarti cinta kepada orang yang mencintai Allah, ulama yang solehin. Cinta kepada ulama solehin, pasti inya akan mengupayakan menggawi pekerjaan yang ikhlas, yang karena Allah Ta'ala. Kalau sudah inya menggawi ikhlas karena Allah Ta'ala, maka dia ujungnya dia senang kalau kada dikenal orang, senang kalau orang kada mengenal, senang humul. Mulai bahari itu guru padang humul tuh amal, sudah mengamalkan guru padang, guru seman itu bujur-bujur uswah, contoh orang di Martapura semua orang. Guru seman marinanya guru sekumpul mintu juga, tapi guru sekumpul kan terkenal, guru seman terkenal, tapi sini kata cinta di situ, kada senang di situ. Kalau sudah cinta ikhlas menggawi gawian pekerjaan karena Allah Ta'ala, sembahyangnya ikhlas, bersedekahnya ikhlas, pandirannya ikhlas, apa aja gawiannya ikhlas, ya, kada ada pamrih, niscaya orang kaya ini lebih senang kada dikenal manusia. Jikanya kawa, jikanya tidak ada kewajiban terhadap masyarakat untuk mengajar masyarakat, nyaman bakamar sidin, nyaman di dalam kamar sorongonan, asyik di situ. Kenapa? Allah Ta'ala aja, kada perlu lagi dengan manusia. Coba kayak ini aja pian, coba akan pang lah, dicoba akan kedusah sebuahnya kan ada yang 16 tahun, ada yang 10 tahun, yang kada berjumpa dengan orang. Oh itu jar kada bermasyarakat. Oh tunggu dulu, kada bermasyarakat itu lebih bermasyarakat lagi. Bala yang anak turun di kampung sidin menyandang, bayang sunat tahiyatul masjid sidin ada. Sembahyang sunat. Sini.
Nah, sini. Ini kan ada ibu sponsor iklan. Sini, Mbak yang sini. Nah, ya. Waalaikumsalam. Ya. Sehat. Bayang sini, bayang dulu. Ya, bayang. Ya. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik aja kelak. Ya mau aja. Nah, kalau orang sudah cinta kepada Allah tadi, cinta kepada ulama, kepada orang yang mencintai Allah, cinta gawian yang ikhlas tadi, kalau sudah itu makanya senang kalau kada dikenal orang. Nah, kalau guru bahari kan guru bahari bahalwat guru Badrudin dengan guru Saman menjagai. Guru ibad bisa juga pernah ulun dengar guru ibad bahalwat juga yang waktu lahir halwati, ya anak sidin tuh halwati itu waktu sidin masih bahalwat. Dan itu nah kita coba akan pang kada bahalwat yang pang kada bepandir dengan manusia yang pas liburan tuh. Begitu zuhur ke masjid berjamaah, batu bulik berdiamai baca selawat ke apakah. Nah, terasa tuh selama ini kan otak kita kan apalagi yang macam-macam itu lain lagi kisah bisi laki penyarikan atau bini penyarikan bahaya itu sudah. Nah, itu ujian berataan kepada kita. Nah, kalau orang sudah cinta kepada sesuatu yang karena Allah Ta'ala inya menggawi gawian karena Allah Ta'ala, maka dia senang sekali untuk tidak dikenal oleh orang. Bal yastagilul a'mala fil khalwah, bahkan dia sibuk melakukan amal ibadah di dalam kesendirian. Wa nuqil al-Asqalani anna mahabbatallahi qismani, dari al-Asqalani bahwasanya cinta kepada Allah Ta'ala itu dua macam. Fardun, ada cinta kepada Allah, cinta yang wajib. Apa itu cinta wajib? Wayal ba'isatu 'alal imtisali awamiri wajitinabi nawahihi warridha biqudratih. Jadi cinta kepada Allah Ta'ala itu ada dua, ujar Ibnu Hajar al-Asqalani. Pertama, cinta itu fardun, cinta wajib ngarannya. Cinta wajib yaitu cinta yang timbul setelah cinta itu timbul lalu inya melaksanakan menjunjung semua perintah Allah dan menjauhi larangannya dan ridho dengan ketetapan Allah. Itu ujar Ibnu Hajar. Ditambah sidin, kalau takwa kan mirip takwa kalau tuh takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, ujar Ibnu Hajar ini namanya cinta. Tanda cinta kepada Allah takwa tadi. Nah, ujar Ibnu Hajar cinta itu ada ngarannya cinta wajib fardun. Cinta fardun al-ba'isatu yang timbul, yang terdorong untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu tanda cinta kita yang wajib tadi. Tanda kita cinta kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ada orang rajin melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, cuma keluh kesahnya setengah mati. Lalu ditambahi sidin waridho biqudratih, dan ridho dengan ketetapan Allah. Ridho dengan ketetapan Allah. Apa aja yang diberikan Allah Ta'ala inya ridho, nyaman tuh, coba rasakan. Kita itu jadi stres, bulik ke rumah, mana rumah berantakan, bini rangut-rangut, anak kada ada yang tamu kada tahu diri, semuanya Allah. Nah, karena apa?
Karena kita kadang melihat takdir tadi, ujian daripada Allah. Cobanya memandang takdir Allah Ta'ala. Tapi jangan disalahkan Allah Ta'ala yang kada baiklah. Inya tetap kepada pendiriannya. Kada mungkin Allah Ta'ala itu perbuatannya kada baik. Ikhlas, ridho kepada takdir Allah Ta'ala. Lapang itu dada kita. Sayyidina Hasan ditempeleng orang, tempeleng orang Sayyidina Hasan. Sini banyak pengawal yang tempeleng tuh hancur orang tuh sebujurnya. Bonyok kalau Sidin Manu akan. Begitu Sidin Manu tangkap Sidin, jangan diapa-apai orang, aku betakun lawan ikam. Kejadian tadi itu takdir Tuhan kah kada takdir Tuhan, sudah kada usah. Kada apa-apa jo kalau. Tapi pian jangan jauh bungulan karena takdir jarbanu di kami orang di kepala kada sarik jangan juga kita perlu joma harta seorang bercari 20 tahun dibunguli orang biar aja aku ikhlas saja, jangan dituntut itu diambil kada, tetap aja dilakukan hukum cuma sesuai dengan prosedur hukum, cuma takdir ingat kita tetap itu yang maulah kita biasa stres ya. Takdir, ingat. Cuma takdir tadi jangan dipakai untuk pembenaran terhadap perbuatan kita yang kada baik. Itu yang kada boleh. Napa ajar kada sembahyang takdir Tuhan jar. Napa mambilang gitu orang takdir Tuhan itu kada boleh kayak itu. Walaupun kita semua itu takdir Tuhan cuma kada boleh bepandir kayak itu digunakan untuk melakukan perbuatan jahat jangan. Nah, kembali jadi cinta yang pardu tadi menjalankan perintah Allah, menjunjung perintah Allah, sekaligus menghormatinya, memperhatikan perintah Allah Ta'ala, mengutamakan perintah Allah Ta'ala daripada yang lain. Sekarang tanya diri pian sendiri lawan ulun. Sekarang pian mementingkan memang penting gawian kah, penting harta, penting sembahyang. Harus minimal di dalam hati kita bahwa sembahyang ini berharga daripada gawian-gawian yang lain. Kan kadang-kadang kan kita dikalahkan, ibadah-ibadah itu kadang-kadang dikalahkan oleh pekerjaan-pekerjaan kita yang lain penting pinanya, yang lain-lain itu kada tuntung-tuntung sampean. Ibarat orang meniti karir mulai SMA kemudian S1, S2, S3, profesornya sampai mbah profesor anak jadi itu, anak jadi ini, itu penting daripada sembahyang menghadap Allah Ta'ala. Jangan sampai ada di hati kita yang itu, jangan ada sama sekali. Kalau ada rusak tuh kita, berarti kita dunia seikungan tuh ibaratnya jika betaring tuh itu betaring bahan tuh kita orang beriman harus mengutamakan akhirat. Nah, jadi kalau yang meniti karir itu hendak jadi itu, hendak jadi ini, tapi semata-mata karena Allah Ta'ala. Ibarat hendak jadi DPR, ya Allah amun jadi DPR menambah ngalipang inilah, amun membawa nafsu ngalih. Ya Allah amun ulun kira-kira jadi DPR ini jadi Dewan Legislatif kah ngarannya, jadi DPR. Kalau bertambah takwa ulun lawan pian, bertambah takut ulun lawan pian, jadikan ulun, atau bermanfaat bagi akhirat ulun, jadikan ulun DPR. Amun kada kira-kira menambah dosa rugi, kalau rugi kan jangan ya Allah, biar aja yang lain yang hendak. Kalau yang lain itu mungkin inya lebih tuh mantep inya tuh yang lain itu, jadi jangan jo yang lain aku aja kada kawa jadi karena Allah Ta'ala, apalagi nih itu jangan, biar aja orang. Cuma kita kayak itu. Nah itu menghilangkan stres juga tuh. Menghilangkan stres juga. Ya karena betilanjang pas kadanya hendak jadi, tapi kada. Ya betilanjang seorang di tengah jalan, duit habis, hutang kada kau dibayar. Ingat-ingat. Sementara hendak jadi wali kota, hendak jadi gubernur, hendak jadi presiden, kayak itu ya Allah amun bertambah ulun bertambah pahala ulun di sisi pian, ayo aja dia akan amun kada peraya aja biar ulun asik lawan pian. Kada gampangan, coba kita pikir secara apa? Secara militer. Bismillah.
Mudahan bubuan gubernur yang sudah tua-tua nih mendengar anu ulun nih nah. Ini nasihat nih, bukan nasihat pang, ini masukan aja. Mudahan mendengar bubuan gubernur ini. Gubernur kah seluruh Indonesia lah ulun kada ba anu. Gubernur yang tua-tua, yang hendak jadi wali kota yang sudah tua-tua, yang sudah pensiun-pensiun itu. Menjadi artinya membawahi banyak orang tuh. Kan kita hendak juga menghadap Allah Ta'ala. Bila lagi menghadap Allah Ta'ala, haur stres duit sepian sudah 20 miliar itu, gasan apa lagi? Aku jarang nak mengabdi dengan masyarakat. Sudah gak suruh lagi yang lain. Jadi pian kau mano maimpu cucu, maanu kebun, santai, membaca Quran. Kan ada lagi kan membaca sholawat, nah hati tenang. Jadi nyaman waktu meninggal. Kadang masih banyak pikiran. Duit banyak aja sudah. Bapak masih aja hendak lagi. Amun kada bujur, amun pandirulun kada bujur, jangan dituruti. Amun bujur, ya diane cuma nafsu betipal, ngalihai nafsu betapal. Anu status sosial pengnyaman naik, dianukan orang, nang kayak raja kalau tuh pintu dibuka akan, ya tuh turun tuh kan, nyaman aja, kayak ulun aja pintu dibukakan, ada di situ uka spesial membukakan pintu ulun, begitu datang dari mobilnya membukakan, hendak berangkat dibukakannya ya pintu, 5.000 aja ulun bari kada uyuh. Dosa kalau lah kalau orang bujur-bujur cinta sudah kepada Allah, cinta kada lagi nya senang di orang bergaul dengan manusia, tinggal mendoakan orang aja lagi. Kecuali bujur-bujur ini kalau aku kada jadi kasihan masyarakat kada mau jalan. Misalnya nang kayak BJ Habibie, minta maaf, nang kayak BJ Habibie itu kada mau sampai akhir umurnya sini harus di masyarakat, karena sini bujur-bujur diperluakan ya. Kalau tuh kada ada tandingnya, amun sebangsa ikam kekurang lebih aja ada banyak yang samaannya, biar aja yang lain sudah pian istirahat. Amun kada ada lagi yang lain menggantikan, mau kada mau berarti kita beribadah di situ, beribadah menghadap memberikan manfaat kepada manusia. Khairukum, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, bermanfaat, ayo Sidin jadi wali kota, anu banar, artinya begawi banar, anu banar. Nah paksa dibari lagi dua periode bari lagi untuk melanjutkan pekerjaannya, bujur-bujur tulus karena Allah Ta'ala. Namun kada kurang lebih dengan yang lain, tinggalkan aja kalau menghadap Allah Ta'ala aja. Ada beberapa ulama, beberapa raja kan bari meninggalkan kerajaannya karena untuk beristilah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi cinta wanadabun, cinta yang sunnah, wahiyya ayyuwaziba 'alan nawafili, yaitu memelihara yang disunnahkan, yang sunat-sunat digawinya, tanda itu cinta jonya, tapi cinta yang sunat. Wajtanibus syubhat, nah ini, dan meninggalkan yang subhat. Kalau yang tadi kan yang meninggalkan yang haram, ini yang subhat. Jadi menggawi yang sunnah-sunnah dan meninggalkan yang subhat-subhat itu ditinggalkannya. Amun haramnya atau sudah tinggalkan sidin. Yang subhat yang kada tentu, itu ditinggalkannya. Napa-napa subhat itu yo, biar ulun sambat lah.
supaya tuh kayak apa tuh orang rezeki kita memang di situ. Kalau ulun menyambat karena ulun ada di situ. Supaya anak cucu kita ke depan jangan terobsesi di situ. Rezeki Allah Ta'ala yang mengatur. Yang termasuk subahat ya, minta maaf menurut versi ulun lah. Menurut versi ulun jangan sarik bubuhannya. Pegawai negeri minta maaf ulun pegawai negeri juga subahat tuh. Itu artinya ulun menyambat ini bukan ulun menyuruh jangan jadi pegawai negeri, kada. Supaya kita kayak itu umpat jua penerimaan PNS, cuma jangan betapal pang ya. Kalau tuh jangan betapal, paham kalau sudah, jangan betapal, jangan napa itu mau nyogok. Nah, nyogok jangan menyogok pang, jangan. Nah itu satulah, jangan nyogok. Yang kedua, jangan pakai booking kah tuh orang dalam kada menyogok tapi pakai jangan. Nah itu yang diupayakan nangka itu diupayakan nangka itu, karena kita menjauhi subahat tadi. Kada ada gunanya juga, apalagi kalau yang bersogok. Kalau sudah hasil sogokan jadi pegawai negeri, minta maaf benar, ngalih benar tuh kalau bisa ampih, kalau bisa ini menurut ulu gasan kepian. Kalau menurut aturan agama ampih, langsung ampih. Karena kayak apa? Temakan hak orang lain. Temakan hak orang lain. Sini ulun contoh akanlah. Mudahan kalau ada ulama tolong tagur. Ulun manukan contoh yang menyogok yang diharamkan dulu, yang diharamkan. Pegawai negeri diterima 2 orang. 2 orang yang diterima, posisi 2 orang yang diterima. Yang melamar 2.000. Yang melamar 2.000 orang. Yang diterima 2. Kebanyakan jadi 2.000. Ayah sudah. Yang melamar 1.000 ya. Yang diterima 2 orang aja. Ini mudahan dijaga benar nih. Ini kita manut. Lalu berdua. Ini nilainya yang berdua ini 9. Ini 9 dua-duanya, ini nilai tertinggi 9. Ini hak yang lain 8,5 apa sih nilainya nih sempurna ya. Baik yang tertulisnya, yang pokoknya sudah 9 secara keseluruhan nilainya 9. Berarti 2 ini kalau yang naik nih seharusnya ada datang ini seharusnya haknya. Kalau sudahnya 9 nilainya, ada datang seikung karena ini menyogok, nilainya ini 7 atau 8. Kan di bawah ini berarti kada kau masuk. Kalau karenanya menyogok masuk di sini ampun orang. Kalau diambilnya ampun orang kada. Nyata ampun orang diambil. Itu biar kadusa belajar gin. Kadusa ke pondok, kadusa belajar halal dan haram, tahu itu ampun orang. Cuma mengambil ampun orang nih bujur kah caranya kada, karena itu perlu belajar. Hak orang diambil biar kayak apa. Nah itu yang mulah gelap hati itu. Yang ngalih ibadah juga tuh ya kada, tapi nikmat ibadahnya kenapa ampun orang diambil. Bisa kalau dipahami lah ampun orang. Nah itu contoh menyogok. Pahami benar itu. Apalagi ente ya Allah, guru disuruh tuh ada anukah guru kan mbak adab kada bujur-bujur kada mbak adab itu lawan guru. Ada kepian kenalan di bisa banu ya kalau pian kenal kalau dengan gubernur, kenal kalau dengan wali kota, bisalah dimasukkan ya ti ngalihnya. Dan kayak ini untuk menyelamatkan juga panglah itulah. Nah ulun kembalikan
Ini lulus berdua ini, ya, lulus kada pakai booking, kada pakai sogok dua ini, lah, ampunnya kalau sudah nih. Ini PNS ulun contohkan PNS kebanyakannya. Mudahan dengar bubuannya nih, nah, yang hendak jadi PNS, ayo aja hendak benar ada apa-apa, asal jangan menghalalkan segala cara, lulus saja tuh, insya Allah lulus, kau aja. Amun kada jua lulus, Allah Ta'ala beri rezeki di lain. Ingat loh, 90% rezeki di perdagangan. Pian kalau berjual bawang, berjual apa, di emper di mana kah berjualan, bujur-bujur berjualan, ya, kalah gaji pegawai negeri itu. Kalah gaji, nyaman jan pensiunnya. Pian biar pensiun ya tuh aja sudah kada kawajo menikmati pensiun itu. Jadi nyaman kayak itu bebas. Nah ini dua, ini lulus kalau nih ada istilah berapa persen tuh, nah berapa persen, 40% kah berapa persen anyar belum diangkat, cuma sudah lulus, sudah haknya, tinggal menurut SK surat apa itu keputusan dari pusat ke dari mana, tinggal dua ini menunggu surat keputusan, Nah, ada bubuan hantu di sana, bubuan hantu yang mengurusi surat keputusannya ini, nah, hendak keluar, ngali benar keluar surat keputusannya itu, bisa kada mau keluar. Kalonya kita kada mau, kada jadi di anunya, di apainya, di macam-macaminya nih yang berdua nih. Nah, lalu harus bayar duit. Nah, ini kalau tadi menyokok haram, kalau harus bayar duit ini kasihan, ini memang hendak menjadi pegawai secara lurus saja. Cuma bubuhannya yang di situ tuh B apakah ngarannya itu. Nah, lalu ini harus unjuk duit 1 juta ke 2 juta supaya suratnya itu dikeluarkan. Nang kayak apa menyogok nang kayak itu? Nang kayak apa hukumnya menyogok kayak itu? Hukum menyogok kayak itu nang kayak apa? Boleh aja kah? Kalonya kawa diupayakan, kalau kawa aja dihindari. Kalau kada mau darurat, keluarkan aja duit itu yang 1 juta tadi. Tapi lain menyogok tuh bukan rashi wal murtashi, itu bukan menyogok, itu memberi orang supaya hak kita dikeluarkannya. Bangsat nah itu. Kasihan orang hendak begawi di anu kayak itu. Minta maaf lah ulun kata-kata bangsat itu, supaya ampih gawian nang kayak itu. Ikam menggawi nang kayak itu tuh, iya aku jadi barinya kada minta. Bujur pang ikam kada minta, amu kada dibari ikam tahan anggit orang. Anggit orang ikam tahan. Dan itu duit itu biasanya duit yang model-model kayak itu kada kalain pang, paling-paling ke Jakarta sana tak kumpul. Kalau nyaman cari duit ke Jakarta sana, apa kagawiannya kada kekaruan, habis duitnya habis, dosanya aja lagi. Ini yang kita jaga supaya kampung kita jadi kampung yang madani, negeri kita jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, supaya bahagia lahir dan batin. Kada papainya kasihan mah ambil haknya. Sama analoginya, kiasnya nang kayak ini. Ya sedikit juga lagi. Sama kiasnya kayak ini. Orang ada hutangnya 1 miliar lawan pian, ada orang berhutang 1 miliar lawan pian. Itu anggit pian kalau tuh sama juga ini kan anggit pian. Sudah nih SK itu anggit si pian, karena keluar SK itu rezekinya kawapul dibari gajinya. Nah, contoh tadi. Contohnya ada orang berhutang 1 miliar lawan pian. Orang tuh kada mau bayar, culas memang orangnya. Karena mau bayar, kecuali kita bari 50 juta. Hakun hilang 1 miliar kah? Hakun keluar 50 juta. Ayo keluarkan 5 juta, 50 juta. Kau kita mau urus ke pengadilan repot. Ayo keluarkan 50 juta. Nah, tapi 1 miliar dibayarnya. Itu mah menyogok lah. Ampun kita juga ya kalau diambil duit 1 miliar itu, lain anggit orang. Sama ini anggit orang juga, kalau ini sudah lulus kada ada orang lain yang dirugikan. Lain halnya tadi, ini lulus masuk ini nilai yang jadi bawahnya, itu mah ambil anggit ini, itu jelas.
itu yang menyuk ar-rashi wal murtasi finnar. Adapun yang tadi ini memberi duit yang bagian kepegawaian yang culas itu di anunya itu kada, karena mungkada ditahannya, dingalihakannya itu menurut kabar dan ulun tahu ada nangka itu kisahnya. Mudahan ampihan bebuatnya hendak dipadahkan ke pusat kemana-mana kada dipakai orang. Yang penting yang bersangkutan yang mendengar ampihan ikam kan digaji juga sudah ampihan. Yang di bagian-bagian lelang macam-macam di anu itu jangan lagi pang mbak anu itu sudah kada ada manfaatnya juga, rezeki ada aja insyaallah. Nah kan itu meninggalkan syubhat. Nah ulun kira itu. Terus waqala As-Siddiq Abu Bakar man zaqa min khalisin mahabbatullah syughluhu dzalika an talabid dunya wa awhashahu an jami'il bashar. Barang siapa yang sudah menikmati nikmatnya ikhlas itu, maka cinta kepada Allah itu jadi sibuk cinta kepada Allah, dan inya kada lagi ketuju dengan dunia, dan inya gelisah kalau berkumpul dengan manusia. Orang-orang kayak itu gelisah di sini bukan menganggap manusia itu kada baik, tetap inya nyaman dengan manusia, cuma inya hendak terus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau orang kayak itu kada mau lagi kalau melakukan yang model-model nang kayak ini nih, gawian-gawian yang sampai tersambat bangsat, ulun minta ampun maaf. Sebab banyak banget orang kasihan yang dianuakannya, dirugiakannya. Apalagi kan pegawai negeri. Itu pegawai negeri kan termasuk hampir miskin itu. Pegawai negeri itu hampir miskin. Ya. Hampir dianggap miskin pegawai negeri. Gajinya kan kada seberapa itu. Nah, ini aja dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf, minta redha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Ta'ala, yang salah dari ulun jangan dipakai, yang salah yang benarnya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Dan mudah-mudahan hati kita senantiasa mengutamakan yang namanya akhirat dengan tanpa mengenyampingkan dunia sebagai masra'atul akhirah, ladang kita untuk ke akhirat. Artinya kita gunakan dunia itu untuk mendukung akhirat kita. Minta maaf, minta ridha, mudahan muntung ulun dipelihara Allah Ta'ala, kada bepandir untuk sekadar popularitas, gasan memadahi orang aja sementara kita kada menggawi. Mudah-mudahan kehadiran kita apakah di masjid ini, ke majelis taklim, mudah-mudahan kita ke sana hendak menarik manfaat daripada majelis taklim, baik itu majelis taklim di masjid ataupun majelis taklim di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kita, selamatkan kita daripada ujian-ujian di dunia ini, selamat sampai ke akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'afani karim wa'afani ya rahman wa'afani ya rahman rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.